Baik, pada video ini saya akan menerangkan tentang average dalam Microsoft Office Excel. Dan average mananya adalah nilai rata-rata. Average merupakan hal penting terutama bagi para pemula yang lagi sedang belajar Microsoft Office Excel. Itu kita bisa coba di sini. Kita siapkan. Tidak sedikit dalam prakteknya fungsi average sangat berguna, sehingga ada sistematisasi suatu laporan yang apabila dibutuhkan, yaitu nilai rata-rata dalam bahasa komputernya adalah average. Biasanya kalau data itu sudah banyak, kemudian user atau pemakai laporan mengendaki adanya suatu laporan rata-rata di samping laporan yang lain, mungkin penjumlahan yang beberapa video yang lalu sudah saya terangkan di sana, termasuk perkalian dan pembagian. Di sini average kita coba data Excel yang sudah kita siapkan, yaitu data buku kas. Kita tulis CP Bandis Excel di sini, yaitu dengan ini. Sebenarnya data ini merupakan data-data video sebelumnya kita fungsikan sehingga kita biar cukup waktu untuk melakukan menerangkan bagaimana cara untuk membuat suatu nilai atau angka rata-rata dengan data buku kas ini. Dalam Microsoft Office Excel di sini ada di ribbon ya, macam ini. Di formula-formula ini di sini ada bagian yang namanya editing. Dalam editing itu ada beberapa fitur-fitur yang menerangkan di sini, termasuk auto sum, fill, clear, sort, filter, find, and select. Nanti perlahan kita akan terangkan ini secara detail, bahwa average sebenarnya di dalamnya editing ini, yaitu di bagian ini sum, fitur sum. Kalau kita klik panah sebelah kanannya, maka di sini muncul fitur average. Di bawahnya ada count number, ada max, ada min, dan masih ada lagi beberapa fungsi-fungsi yang sangat berguna. Nanti kita perlahan-lahan bisa terangkan masalah ini. Untuk sementara ini kita akan terangkan tentang yaitu nilai average suatu data number. Seperti tabel ini merupakan kas yang telah saya katakan tadi, bahwa di dalam kas itu ada file namanya nomor, tanggal, ada tabel, ada keterangan. Di sini folio karena ini merupakan buku kas, kemudian debit, kredit, dan saldo. Ini jumlah debit, ini jumlah kredit. Video sebelumnya sudah saya terangkan. Coba kita mau bikin yang nilai rata-rata dari beberapa nomor ini. Itu dengan cara kita klik mouse sebelah kiri di sini. Lalu
kita klik yang di editing ini di wilayah auto sum sebelah kanan dan kita klik average semacam ini. Kemudian kita blok di sini dengan cara mouse sebelah kiri kita klik di sini, batas ini di atasnya jumlah, jangan sampai salah. Begini, kita tekan, kemudian kita drag, tetap kita tekan, kita tarik ke atas sesuai kebutuhan kita. Jadi di sini batas akhir. Kemudian kita lepas mouse, tekan sebelah kiri tadi, dan kita tekan enter. Nah, maka nilai rata-rata dari beberapa angka ini sebesar 2 juta sekian. Katakan di sini kita tulis nilai rata sebesar ini. Sama ketika kemarin kita telah lakukan bagaimana cara meng-copy atau membuat rata-rata sebelah kredit. Ada 2 cara. Kalau kembali seperti cara yang tadi sama, kita harus klik sebelah sini, editing, di bagian auto sum ini ada bagian average. Kemudian mouse sebelah kiri kita klik di sini atau dari atas, sama, kita balik, kita tarik ke bawah sampai dengan garis ini, kemudian kita enter. Nilai rata-ratanya adalah 250 sekian. Biasanya seorang bos itu atau seorang user pemakai laporan itu kepingin mengetahui apabila datanya panjang sampai beberapa baris, di situ kepingin tahu berapa nilai rata-rata, baik nilai rata-rata gaji, nilai rata-rata daftar kehadiran, rata-rata nilai rapor, dan lain sebagainya. Itu pun hal ini bisa seandainya kepingin posisi dari nilai rata-rata ini kita taruh di suatu tempat. Contoh, kita taruh di atas ini, biar kelihatan, mudah dilihat. Seandainya ada di sini garis barisnya itu panjang sampai ini cuma 15 baris, ambil baris sampai 30 atau 60 atau berapa, kita bisa nilai rata-rata ditaruh di sini. Dengan cara adalah kita taruh kursornya di mana kita inginkan. Katakan sebelah debit, nilai rata-ratanya di sini dengan tanpa mengeklik yang average ini, tapi cuma mengcopy, mengkafe nilai yang ada di sini, yaitu dengan cara tekan shift dalam keyboard, tekan sama dengan tekan nilai tambah atau sama dengan, juga sama, ini nilai tambah, ini rumusnya ada di formula bar. Kemudian pointer kursor kita arahkan di sini macam ini, kemudian kita enter. Maka nilai rata-rata yang di sini atau berapapun perubahan di sini akan ikut berubah. Katakan keterangannya kita taruh di sini nilai rata-rata. Nilai rata-rata sebelah debit ini. Kemudian sebelah kredit sama. Kita pakai ini, pakai rumus ini juga sama dengan metode yang seperti tadi di drag, atau kita pakai sama dengan kemudian ini kita
gini kan, kita klik pause sebelah kiri, kemudian enter, maka nilainya naik ke atas. Jadi rumus ke-1 itu pakai plus, rumus kedua pakai sama dengan. Coba sekarang kita coba ada perubahan transaksi. Nah, kita copy, katakan di sini ada uang masuk, pencairan dari bank misalkan, bank sebesar 100 juta. Coba kita lihat di sini sama di sini, ada perubahan enggak? Nah, 100 juta ada perubahan. Jadi rata-ratanya menjadi 16 juta karena pengaruh daripada ada perubahan. Kalau kita delete, dicoba lagi ada perubahan enggak dari 16.071. Kalau kita ambil lagi, kita delete, nah menjadi 2 juta, 2 juta. Ini sama. Hal ini kalau kita kembangkan itu akan lebih nampak cantik dengan cara kita harus kreatif. Bagaimana cara menyembunyikan rumus dan lain sebagainya. Beberapa video kemarin sudah sedikit saya terangkan antara pemindahan sheet ke sheet, yaitu karena adanya rumus itu sendiri. Sama sebelah kredit misalkan, kita coba dari 250 ambil ada pengeluaran uang sebesar 10 juta. Juta, maka di sini yang 250 akan mengalami perubahan yang sama. Jadi nilai rata-rata average-nya adalah segini. Biasanya seorang bos itu kepingin tahu berapa jumlahnya, berarti pakai ini. Kemarin sudah kita terangkan video sebelumnya tentang sum, bisa dibuka di sana. Kemudian biasanya seorang bos dari data apapun, gaji, daftar hadir dan lain sebagainya, kepingin mengetahui juga berapa rata-ratanya pengeluaran atau pemasukan macam ini. Mudah bukan? Terutama bagi para pemula, khususnya hal ini sangat penting untuk bisa melakukan hal-hal semacam ini dan dikembangkan dalam bentuk kreativitas yang lebih bagus. Untuk sementara tentang average ini yang menurut saya hal penting, terutama bagi pemula, mudah-mudahan bisa belajar dengan baik dan bisa mengikuti lebih lanjut. Dan jangan lupa subscribe biar selalu gampang notifikasi memberitahu bahwa ada sedang video yang baru. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih.